Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Tentang darah haid bagi wanita itu ada beberapa tipe wanita yang berbeda-beda. Nomor satu, wanita yang dia bisa membedakan mana darah haid dan mana yang bukan. Maka kapan saja wanita itu keluar dari kemaluannya darah haid dan dia mengenali ini darah haid, maka itu hukumnya darah haid. Jelas? Gitu ya. Dia menghukumnya ini sebagai darah haid. Ya. Ini kelompok yang pertama, wanita yang mengenali dan bisa membedakan mana darah haid dan mana yang bukan. Maka kapan saja darah itu keluar, maka itu dihukumi darah haid. Kemudian kelompok yang kedua yaitu wanita yang tidak bisa membedakan mana darah haid dan mana yang bukan. Maka dia ngikuti kebiasaan. Ya, kebiasaan, dan dia punya kebiasaan, maka dia ngikuti kebiasaannya. Dihitung saja kebiasaan dia itu keluar berapa hari. Lek 8 ya 8, lebih dari 8 maka itu dihukumi darah istihadah. Ngikuti apa namanya kebiasaan dia. Ini kelompok yang kedua. Biasanya berapa? Kan jadi kebiasaan itu dilihat ya tiap bulannya begitu ya. Tiap bulannya kok keluar darah 8 hari, besok bulan 7 hari, besok lagi 8 hari, 7 hari, ya berarti darahku itu ya antara 7 sama 8 atau 8 hari kadang 9 hari, pokoknya ya antara 8 9 itu. Nah, itu dipelajari selama dia awal kali haid sampai seterusnya, dipelajari, dilihat perkembangannya. Karena bisa berbeda-beda. Di awal-awal itu masih belum stabil, tapi kalau sudah setahun, tahun pertama mungkin belum stabil haidnya seorang gadis, tapi tahun kedua, ketiga mungkin sudah mulai stabil. Bagi kelompok yang kedua, yang dia bisa tidak bisa membedakan darah haid dan bukan, tapi dia memiliki kebiasaan, maka dia ikuti kebiasaannya. Kalau kebiasaan 8 lebih dari 8, 9, 10, 11, maka 9, 10, 11 ya ini darah istihadah. Jelas ya? Kalau kemudian dia kelompok yang ketiga, kelompok ketiga ini wanita yang tidak bisa membedakan darah haid dan juga tidak memiliki kebiasaan. Wis pokoknya korat karit wis. Mulai dari awal haid sampai hari ini korat karit wis. Kadang darah itu metu 8 hari, kadang 15 hari, kadang malah 20 hari gitu ya. Kadang 2 hari, semua korat karit wis, gak tahu punya kebiasaan. Maka wanita seperti ini ngikuti bibiknya, khalahnya, ngikuti kebiasaan bibiknya, atau ngikuti kebiasaan saudarinya yang punya kebiasaan, gitu ya. Atau mungkin dia punya putri, ditanya putrinya, dipelajari putrinya, dia mengikuti jalur dari ibunya, niru mereka kebiasaan mereka. Jelas gitu ya. Jadi misalkan dia sudah lebih dari kebiasaan saudari-saudarinya di sekitarnya, maka dia menghukumi dirinya haid sekalipun darah masih keluar. Kenapa? Aku nggak punya kebiasaan, tapi keluargaku sana, bibiku, misalkan ya dari pihak ibunya, khalahnya, ponakan-ponakanku misalkan dari khalahnya, nenekku itu mereka punya kebiasaan 8 hari, misalkan semacam itu. Tapi aku kok bisa lebih dari karu-karuan wis ya. Korat karit begitu ya. Ya, kadang 8, kadang 15, kadang 20, kadang macam-macam, sekarang dijadikan patokan, maka matoi kerabatnya. Ngikut mereka. Mereka 8 hari, mayoritas mereka 8 hari, berarti aku ikut mereka 8 hari. Lebih dari 8 hari dihukumi darah istihadah. Nah, ini silakan dilihat ibu ini termasuk yang mana? Bisa bedakan enggak? Punya kebiasaan enggak? Atau wis enggak bisa membedakan dan juga enggak punya kebiasaan, maka ngikuti kerabatnya dari pihak ibunya, saudari-saudarinya, bibiknya, neneknya, mereka punya kebiasaan apa, digali dari mereka, ngikut mereka. Kenapa? Karena gen itu membawa. Iya, karena gen itu punya andil dalam satu kebiasaan seseorang, ya. Jadi diikuti seperti itu. Nah, kemudian setelah itu tatkala sudah paham, lalu ternyata pada masa-masa yang lalu itu kok kayaknya istihadah, tapi aku tak anggap haid.
Gimana apa yang harus aku lakukan? Apakah perlu mengqadha? Maka ya sebagai langkah kehati-hatian silakan diqadha. Karena hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayar. Kan itu bagian dari hutang ya. Jadi kalau sudah yakin tahu, oh ternyata aku dulu itu kayaknya istirahat deh. Dan aku tinggalkan sholatnya, maka silakan disolati. Berapa? Yo semantepnya, seyakinnya, sampai hatinya lah lapang, wis bayar hutang. Ya, silakan begitu. Ya, tapi nggak usah ngomong-ngomong liya wis menengo ae gitu ya. Ojo sampean misalkan sholat ikut berjamaah di masjid, misalnya apa namanya maghrib, marno sholat mana telu, lek takoni wong malahan. Ya. Golek repot itu. Meneng ae kalau mau sholat itu di rumahnya, di kamarnya dikunci begitu loh ya. Nggak ada yang tahu, sholat sendiri begitu. Sehingga tidak perlu memberikan klarifikasi kepada orang. Kenapa? Kalau dilihat kita berkali-kali sholat, ya maka akan diklarifikasi sama orang. Kamu sholat apa? Kon melo aliran apa? Lagi sholat kok balik-balik. Ya, padahal itu urusan pribadi ya. Ya karena biar bagaimanapun seorang memiliki tanggungan sholat. Tidak enak kalau dia nggak bayar. Ya, sekalipun di sana memang ada khilaf di antara para ulama tentang masalah orang yang bertobat dari tidak sholat, apakah dia mengqadha atau tidak. Kan ada khilaf di antara para ulama memang. Ada pendapat pertama itu cukup tobat, yang lain tentu tidak bisa, harus diqadha. Seperti dalam mazhab Syafi'i harus diqadha. Karena itu hutang. Hutang kepada manusia harus dibayar, apalagi hutang kepada Allah lebih layak lagi untuk dibayar. Jadi dibayar ya, sampai tenang hatinya, sesuai dengan apa? Ya keyakinannya, kemantapannya. Tidak perlu ngomong-ngomong orang ya. Ya seperti Jawa, tidak perlu ditambah-tambahkan kepada orang gitu ya. Ya, sholat di masjid ngomong balik-balik sholat ditakoni, malah nggak ada masalah ya. Nggak ada rame malah. Nggak ada perdebatan kok ya. Nggak ngono ya. Aku tahu krungu nggak perlu diqadha kan malah rame kan itu ya. Jadi silakan dikerjakan sendiri ya tanpa ada orang yang mengetahui. Nah.